Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun wa amal ma syi'ta wa innaka majziyun bi wa lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil layl wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu al-Baihaqi an Jabir. Jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah memperoleh karunia, memperoleh inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan pengampunan, mendapatkan maghfirah atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak kita apabila dimatikan oleh Allah, mati kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya benar-benar diakui menjadi umatnya kelak di yaumil qiyamah. Kita semuanya adalah golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah pada Selasa, ya, saya masih ada di Surabaya. Jadi dapat kiriman dari teman-teman jamaah di Islamic Center. Ada jamaah Islamic Center subuh ketika berdiri hendak mengerjakan sholat subuh, beliau jatuh dan sampai dengan kematian. Rasanya kok saya ini meninggal tanpa macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma hawwin alaina
sakaratil maut. Bisa sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan manakala hamba-Mu ini menghadapi sakaratul maut. Mati itu hanya berpisahnya ruh untuk menuju ke alam yang lain. Karena roh itu hakikatnya tidak ada kematian. Dan ketika roh itu dicabut dari jasad, jasad itu yang akan mengalami rusak. Roh tidak akan mengalami kerusakan, hanya berpisah dari alam lain, alam dunia, ke alam kubur. Maka itu kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, kalau sampean dan saya kepingin nanti di alam barzakh, alam kubur itu kita mendapatkan penjagaan, maka kita harus pertama memperhatikan sholat kita yang wajib, yang kedua menjaga puasa kita, yang ketiga menjaga sedekah kita, lalu yang keempat menjaga kebaikan, perbuatan baik terhadap sesama manusia. Itu nanti yang akan menjaga kita di alam kubur. Kita tidak ada penjagaan, tidak berlaku lagi satpam, tentara, tidak ada laku lagi. Yang laku bagi sampean dan saya di alam kubur adalah amal kita, sholat kita. Kalau ada nanti malaikat akan datang, tidak ada masuk, jalan masuk lewat sini, dijaga oleh sholat. Begitu juga puasa nanti akan menjaga. Ini puasa wajib. Syukur-syukur kita bisa menjalankan ibadah puasa. Maka amal yang dilakukan dengan tulus ikhlas akan menjadi milik kita manakala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita jaga, kita tata niat kita ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbujuk karena banyaknya amal, jangan terbujuk karena banyaknya katakanlah ibadah, jangan. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita harus selalu memperhatikan, sudahkah di dalam kita melaksanakan amal ibadah itu benar-benar dilandasi ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selalu harus kita perhatikan. Maka dijaga niatnya. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan akan memberi manfaat kepada kita. Tapi kalau ada unsur-unsur selain Allah yang menandakan bahwa amal kita tidak ikhlas karena Allah, maka ini menjadi sebabnya amal yang kita lakukan menjadi sia-sia buat kita. Mari kita jaga. Pagi hari ini saya mengajak kepada saudara semuanya merenungi kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, karena tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Kalau tidak salah nanti jatuh pada hari Selasa malam Rabu 1 Muharram. Nah, sampai waktu tidak terasa, tahu-tahu sudah 1 Muharram. Dzulhijjah akan meninggalkan kita. Sementara umur berjalan buat kita, yang telah kita lalui tidak akan kembali menemui kita. Kira-kira umur yang sudah kita jalani kita isi apa? Tadi saya katakan apabila kita meninggal itu ruh kita yang berpisah untuk menuju ke alam yang lainnya. Nah, sebelum itu semuanya terjadi pada kita, maka kita perlu untuk
untuk memperhatikan perjalanan hidup yang sudah kita lakukan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperbaiki sisa-sisa hidup yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita masing-masing. Nah, sekarang kita masih diberikan kesempatan itu, maka perlu kita untuk berbenah diri. Tujuannya tidak lain adalah agar di dalam kehidupan yang akan datang kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya bahagia di dunia manakala kita tidak memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kenapa bahagia di dunia tidak ada artinya? Karena kebahagiaan di dunia itu semuanya semu. Kalau ini yang kita kejar, hanya kebahagiaan di dunia, sementara kita mengabaikan kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Allah di akhirat, maka kita akan menjadi orang yang digambarkan oleh Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itu tergolong orang-orang yang rugi. Nah, kita tidak ingin mendapatkan kedudukan orang yang rugi. Kita menginginkan untuk memperoleh kedudukan ulaika humul muflihun. Kita ingin untuk memperoleh kedudukan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini perlu perjuangan. Tidak sekedar harapan yang dikemukakan, tapi betul-betul harapan itu dibuktikan dengan perjuangan. Nah, perjuangannya semata-mata dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa memohon agar kita diberikan hidayah oleh Allah di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kita mohon kepada Allah supaya selalu Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kepada kita untuk senantiasa membawa diri kita bertakwa kepada Allah. Kita senantiasa diberikan oleh Allah kemenangan, kekayaan, sehingga dalam hidup kita senantiasa tenang bahagia untuk menjalani apa yang menjadi perintah Allah untuk kita. Jadi kita ngaji, kita taklim itu ingin untuk membersihkan diri kita masing-masing. Maka ilmu digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan hadapan kita. Maka disebutkan beramal tanpa ilmu, yang mal itu tidak akan mendapatkan penerimaan dari Allah. Sebab amal itu harus dipenuhi daripada tatanan atau syarat dan rukun yang telah ditentukan. Kita sholat harus penuhi syaratnya, rukunnya. Kita puasa harus terpenuhi syaratnya, rukunnya. Nah, ini semuanya didasari dengan ilmu. Maka mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa untuk menuntut kita, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang senantiasa bersyukur. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kata Rasulullah, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, faqala, lalu malaikat Jibril itu berkata kepada Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah semaumu. Sampean juga, saya juga mau hidup, terserah sampean. Mau apa kita gunakan hidup ini, terserah sampean. Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril, diberitahu untuk hidup semaumu, silahkan. Padahal Rasulullah manusia yang sempurna, manusia yang paling utama,
Tapi malaikat Jibril atas perintah Allah memberitahu kepada Rasulullah, hiduplah kamu sama Allah. Tapi diikuti oleh malaikat Jibril peringatannya itu, fa'inna kama hidup. Kamu hidup di dunia itu tidak selamanya, nanti dibatasi oleh kematian. Siapa saja tidak peduli. Nah, kalau sudah mati sampai dan saya tidak sama dengan hal yang lain, makhluk yang lain. Kalau sampai dan saya sudah dipisah oleh Allah roh kita, maka sampai dan saya dimintai tanggung jawab. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya di dalam menjalani hidup itu berhati-hati. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan supaya di dalam menjalani hidup ini selalu kita memperbanyak dengan kematian. Sampai dan saya kalau sudah meninggal nggak bakalan sampai bisa duduk di sini melaksanakan sholat, duduk untuk iktikaf di masjid yang kita cintai, duduk di masjid ini kita sama-sama tolakul ini, duduk di sini kita sama-sama berzikir, tidak bakalan bisa. Karena roh jasad kita sudah bisa. Maka perlu orang yang di dalam kubur di alam bahasa itu dibantu. Di antaranya didoakan kepada Allah supaya diampuni dosanya. Di dalam kubur diterangi kuburnya. Yang menerangi kubur itu bukan lampu, bukan. Yang menerangi kubur adalah amal kita, kebaikan kita. Maka supaya kubur kita tidak gelap, maka beramal hanya karena Allah inilah yang menjadi sebabnya kubur kita lebih benar. Karena semuanya nanti begitu. Saya juga bakal mati, sampai semuanya juga bakal mati. Nah, tinggal kita mempersiapkan masing-masing diri kita di alam kubur, di dalam tanah itu yang hanya cuma sekian sekian meter. Dan selama di dalam kubur itu selama sebelum sampai dibangkitkan dari alam kubur. Kapan dibangkitkan? Allah sendiri yang maha tahu. Sampai kiamat nanti terus dikuburkan kita di padang mahsyar. Wa akhbir ma syi'ta fa innaka mufariqun. Kita diberitahu, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah Muhammad, cinta oleh itu apa saja di dunia ini cinta. Karena apapun yang kamu cintai di dunia ini pasti akan berpisah. Saya yakin ibu-ibu tidak ada yang tidak senang dengan emas, permata, tidak senang. Pasti ya tidak senang. Sampai-sampai ada di daerah Jawa Timur itu kadang-kadang masak gigi palsu pakai emas. Nanti kalau sudah meninggal tidak bakalan gigi emasnya tadi dibawa sampai ke kubur, dicabut. Ya kan? Gigi emas. Gelang yang dipakai mungkin ada sampai 25 gram, 50 gram, meninggal dicabut, dilepas. Cincin yang setiap hari ditengok, nanti kalau meninggal dicabut. Coba. Anak yang tiap hari kita sayang, kita cucu yang kita sayang, kalau kita mati tidak bakalan ikut dengan kita di alam kubur. Berpisah kita. Maka itu Rasulullah berpesan kepada kita, cintailah sesuatu itu dilandasi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan-peringatan yang demikian itu perlu renungan kepada kita. Kenapa? Karena semuanya hakikatnya adalah miliknya Allah. Maka ketika kita mampu mencintainya karena Allah, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu masalah. Tapi kalau kecintaan kita dilandasi karena nafsu,
bisa menjadikan diri kita sombong. Akhirnya menjadi pribadi yang ujub terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya ibadah yang kita lakukan menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan penting sekali menelaah diri kita. Nomor 3, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun. Saya dan sahabat kata malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah, silakan kamu berbuat apa saja, silakan semau. Nah, sekarang ini bebas, sampai mau hibah, sampai mau apa saja bebas, boleh, silakan. Tapi ingati kata malaikat Jibril, fa innaka majziyun. Apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan itu pasti dimintai balasannya. Nah, ini. Maka sampai dan saya kepingin untuk mendapatkan balasan yang baik, maka kita selalu berupaya untuk beramal, berbuat yang dilandasi bahwa Allah ridho terhadap amal perbuatan kita. Yani amal baik. Maka ini penting untuk kita bisa untuk memilah dan memilih agar kita selalu untuk berbuat baik. Bukan saja berbuat baik itu cuma sekedar sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu memang salah satu perbuatan baik. Tapi perbuatan baik kepada sesama manusia ini perlu diperhatikan. Ini kan ibaratnya bagaimana kalau kita ini taruhlah ada kotoran dalam diri kita, tidak mungkin kita biarkan, maka kita ingin untuk segera membersihkan. Maka kalau kita melihat kotoran daripada saudara kita, supaya kotoran saudara kita tadi tidak dilihat oleh orang lain, maka kita mengatakan kepada saudara kita. Dan tugas kita dalam mengingatkan, mengajak untuk menuju kebaikan. Ini kan penting. Nah, kalau ini kita biarkan kotoran yang ada pada diri kita, kita biarkan kotoran yang ada pada saudara kita, ini berarti kita membiarkan kita berada di dalam kotoran. Nah, kalau ini yang senantiasa ada pada diri kita, maka kita termasuk orang yang acuh tak acuh terhadap kebersihan. Nah, orang yang acuh tak acuh terhadap kebersihan ini menandakan imannya itu rusak, imannya itu lemah. Maka itu Rasulullah kan mengingatkan, paling tidak apabila kita melihat kemungkaran atau kejahatan, kalau tidak kita mampu mengingatkan dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita, paling tidak kita berupaya mendoakan kepada Allah agar saudara kita mendapatkan hidayah. Kan begitu? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika al-aful iman. Kita mendoakan saja itu tergolong orang yang lemahnya iman. Lalu bagaimana kalau kita tergolong orang yang acuh tak acuh? Nah, ini maka tugas kita sesama muslim mukmin supaya kita memperoleh keselamatan, maka kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan bukan sekedar terhadap diri kita sendiri, tapi kita memohonkan ampun terhadap Allah kepada seluruh saudara-saudara kita seiman. Lalu kita baca wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Lalu kita dianjurkan astagfirullahi wal mu'minina wal mu'minat. Kita mohon kepada Allah ampunan supaya kita diampuni dosa kita. Bukan cuma untuk kita, tapi dosa-dosanya saudara kita mukmin-mukminat mendapatkan pengampunan dan doa-doa kita. Ya kalau kita berdoa sudah memohonkan ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk saudara kita, sesama mukmin, sesama orang muslim, pertanyaannya muncul,
Lalu pantaskah kita sesama mukmin satu dengan yang lainnya saling bermusuhan? Nah, ini kan penting. Nah, pengejauhan dari doa tadi lalu dibuktikan dalam kehidupan kita, mukmin satu dengan mukmin lainnya saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Berarti kalau mukmin satu dengan yang lain saling mengasihi, ini berarti orang mukmin tadi sudah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dalam Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Orang mukmin satu dengan yang lainnya itu saudara. Maka hendaknya sesama saudara saling berbuat islah, berbuat kebaikan. Jadi kalau begitu, manakala kita satu dengan yang lainnya kok saling suudzon, berprasangka tidak baik terhadap sesamanya, ini berarti menunjukkan hati kita tidak bersih. Jadi kan harus kita siapkan pribadi kita. Lalu kata Nabi Muhammad disampaikan oleh malaikat Jibril itu, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billahi. Kalau saya dan sampeyan kepengin memperoleh kemuliaan yang hakiki, dimuliakan oleh Allah, maka tanda-tanda ciri-ciri orang yang memperoleh kemuliaan dari Allah itu senantiasa menjaga qiyamul lail. Berat itu, gak bisa banyak 2 rakaat melakukan sholat tahajud. Bangun mungkin sudah jam 4, jam 4 itu belum waktunya masuk subuh, masih berkesempatan kita untuk melakukan sholat 2 rakaat. Syukur-syukur kalau bisa bangun setengah 4, kita bisa melakukan sholat tahajud mungkin sampai 8 rakaat. Karena kita belum melakukan witir pada waktu sesudah sholat isya tadi, kita bisa untuk melakukan sholat witir. Ini dikatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billahi wa izyahu istighna'uhu 'anil nas. Nah, ini merasa terhormat, mulia, dan merasa dirinya menjadi orang yang dikarenakan oleh Allah apabila bisa untuk menolong terhadap sesama saudaranya. Maka menolong terhadap saudaranya jangan menunggu tindakannya. Kita bisa menolong kecil dengan kecil bahagia. Sehingga Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadisnya itu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka orang mukmin keinginannya untuk berlaku baik, membantu terhadap saudaranya. Ketika kita bisa membantu saudara kita, kita merasa bahagia, merasa senang. Ini ciri daripada seseorang mampu mewujudkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah ini menjadikan bagi kita untuk pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena sekecil apapun kehidupan yang kita lakukan, perbuatan yang kita isi dalam kehidupan kita ini akan dimintai tanggung jawabnya dan akan dibalasnya. Ini hadisnya. Maka untuk melihat apa yang sudah kita lakukan di 1447 Hijriah ini, mari kita berdoa. Alhamdulillah, saya dan saya diberikan oleh Allah hidayah untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Tadi sudah bersama-sama selain setelah kita melakukan mendengar muadzin mengadakan azan tadi, lalu kita berdoa. Allahumma rabbal hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah sampai seterusnya. Lalu kita berdiri masing-masing, kita melakukan sholat sunat 2 rakaat. Supaya saya dan sampean gairah, senang, bahagia untuk bisa dapat melakukan sholat sunat subuh 2 rakaat tadi. Lalu Rasulullah mengatakan, sholat sunat subuh 2 rakaat itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Jadi kalau zaman paham dengan yang itu kata Nabi tadi, maka sampean bisa melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi. Bukan malah bahagianya,
Maka sholat bukan mendatangkan atau ibadah bukan mendatangkan kesedihan, tapi ibadah mendatangkan kebahagiaan. Pertanyaannya sekarang muncul, sudahkah kita melakukan ibadah itu mendatangkan kebahagiaan dalam kita menjalani kehidupan? Nah ini kita jawab. Kalau sampai dan saya merasa bahagia bisa melaksanakan ibadah, ini ciri bahwa saya di dalam beribadah itu ikhlas karena Allah. Karena ibadah ada janji yang Allah berikan kepada kita. Janjinya surga Firdaus. Itu janji yang datang dari Allah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu keimanannya tadi diikuti dengan amal-amal soleh, amal kebaikan, berarti kita berlaku senantiasa dalam ibadah. Nah oleh Allah orang yang demikian tadi dipersiapkan oleh Allah baginya surga Firdaus. Maka kalau saya dan teman mampu menjaga ibadah yang kita lakukan ini semata dilandasi karena Allah, jaminan surganya Allah untuk kita. Pertanyaannya, apa yang bisa menandingi kebahagiaan yang diperoleh atas janji yang Allah berikan kepada kita orang mukmin? Maka ukurannya bukan soal urusan dunia, maka soal ibadah jangan dicampur adukkan dengan urusan dunia. Nah, Allah dalam Quran menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang di dalam menjalani hidupnya senantiasa membawa hidupnya untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah bakal memberikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Maka rezeki jangan dipandang cuma berupa harta benda. Rezeki saja bisa untuk senang bahagia menjalankan ibadah, itu rezeki yang tidak ada ukurannya. Maka nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Islam merupakan amal, iman merupakan bentuk sebuah keyakinan. Dari keyakinan itu diwujudkan dengan amal. Maka di dalam Islam ada perintah sholat, ada perintah zakat. Maka zakat seperti orang yang beriman ketika menjalani ibadah, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah hubungan kita terhadap sesama manusia, sampai dan saya betul-betul merasa bahagia dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini diwujudkan hadis yang kita baca. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka maqdur wa ahbib ma sita fa innaka mufariquhu wa qal ma sita fa innaka majziyun bihi wa man sarfal mu'mini qiyamuhu bilail wa izahu istighna'uhu anas. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam melakukan ibadah apapun bentuk ibadah itu, baik makhluk maupun baru makhluk, baik yang langsung kepada Allah maupun ibadah kita terhadap sesama manusia, menjadi ibadah yang memperoleh diri kita atas keridhaan Allah, sehingga amal ibadah yang kita lakukan bisa menjadi bekal kita masing-masing menuju kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berserah dirilah kita semuanya kepada Allah, hanya cukup dengan Allah lah yang menjadi penolong kita. Bahasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Kalau kita baca labanya hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Cukup kita hanya bergantung kepada Allah, karena Allah lah zat yang layak untuk dijadikan gantungan. Allahu Samad, Allah lah tempat bergantungnya segala sesuatu. Maka saya dan saya yang dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, janganlah kita menjalani hidup melepaskan diri dari Allah yang memberikan hidup. Ini tauhid namanya. Karena sampai yang saya hidup menyadari bahwa hidupnya diberi oleh Zat yang Maha Hidup. Artinya saya dan sampai tidak bakal hidup kalau tidak dihidupkan oleh yang Maha Hidup. Maka kalau sampai dan saya mensyukuri terhadap hidup yang sampai dan saya jalani, tidak ada lain kecuali menggunakan hidup untuk bersyukur terhadap pemberi hidup. Nah, mudah-mudahan hidup yang sebentar ini bisa kita gunakan untuk betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya saya dan sampai semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajabu lahu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.